Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Elvera, MBP 18 10 11 56 11 0026 dari kelas PTI 18. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil jawaban UAS SPK saya. Soal yang pertama, 3 macam metode sistem pengambilan keputusan. Metode pertama adalah metode SAW atau Simple Additive Weighting. Adalah salah satu metode yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Metode ini dikenal dengan metode penjumlahan bobot. Langkah metode SAW yang pertama menentukan kriteria, yang kedua menentukan ranting kecocokan, yang ketiga membuat metrik X, dan keempat hasil perankingan. Model yang kedua adalah metode HHP atau Analytic Hierarchy Process, adalah penyusunan permasalahan ke dalam suatu struktur hierarki sehingga pengambilan keputusan semaksimal mungkin dapat melibatkan semua faktor yang perlu dipertimbangkan dan akan terlihat jelas akan kaitan faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Langkah metode AHP yang pertama mendefinisikan masalah, membuat struktur hierarki, membuat prioritas elemen, sintesis, mengukur konsistensi, mencari nilai CI, konsistensi indeks, mencari nilai CR, konsistensi rasio, dan memeriksa konsistensi hierarki yang diukur adalah rasio konsistensi dengan melihat indeks konsistensi. Metode yang ketiga adalah metode WP, Weighting Product, merupakan pengambilan keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan ranting atribut, di mana ranting setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Langkah metode WP yang pertama, normalisasi bobot W, menghitung nilai vektor S, menghitung nilai vektor W, dan perankingan nilai vektor V. Selanjutnya soal nomor 2. Dengan soal Fakultas Keguruan dan Pendidikan memilih 2 penerima mahasiswa dari 5 orang alternatif yang dipilih dengan menggunakan metode SAW. Kriterianya C1 jumlah saudara, C2 prestasi, C3 keaktifan, C1, C2, C3 termasuk kriteria benefit, dan C4 penghasilan orang tua termasuk kriteria kos. Bobot C1 25%, C2 25%, C3 15%, dan C4 35%. Data yang akan diseleksi, yang pertama Andre, yang kedua Bella, yang ketiga Dewita, yang keempat Jessica, dan yang kelima Marco. C1-nya 24301, C2 10100, C3 01010, C4 1 juta, 3 juta, 1.500.000, 2.500.000, dan 750.000. Jawabnya menggunakan metode SAW. Yang pertama, konversikan bobot yang ada tadi. W1 25% menjadi 0,25, W2 25% menjadi 0,25, W3 15% menjadi 0,15, W4 35% menjadi 0,35. Langkah kedua, mencari metrik keputusan X yang didapat dari data yang diseleksi tersebut. Yang ketiga, normalisasi metrik. Rumusnya RIJ sama dengan RIJ per maksimal XIJ jika J-nya benefit, atau minimal XIJ per XIJ jika J-nya cost. Alternatif A1 Andre, C1 termasuk benefit dengan rumus XIJ per maksimal XIJ, dan didapat Andre 0,5, C2-nya 1, C3-nya 0, C4-nya 0,75. Bella C1 1, C2 0, C3 1, C4 0,25. Dewita C1 0,75, C2 1, C3 0, dan C4 0,5. Jessica
C1 0, C2 0, C3 1, dan C4 0,3. Marco C1 0,25, C2 0, C2 0, C3 1, dan C4 1. Yang keempat, metrik normalisasi. Didapat dari hasil perhitungan normalisasi di atas, maka terdapatlah metrik R. Dan yang terakhir, menentukan nilai preferensi V1 dengan rumus W sigma J1 sampai N WJ kali RIJ. Didapatkan preferensi 1 Andre 0,64, preferensi 2 Bella 0,49, preferensi 3 Dewita 0,67, preferensi 4 Jessica 0,26, dan preferensi 5 Marco 0,56. Jadi kandidat yang dipilih adalah preferensi 1 dengan jumlah 0,64 dengan ranking tertinggi dari bobot yang lainnya, yaitu Andre, dan kandidat kedua dipilih preferensi 3 dengan nilai 0,62 yaitu Dewita, sehingga Andre dan Dewita berhak mendapatkan beasiswa. Sekian penjelasan dari hasil ujian UAS sistem pengambilan keputusan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.